Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahl wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahal. Kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah. Jadi berapa orang semuanya? 14. Ya. Yang 14 itu yang masih bergabung ya? Iya. Nah, pernah hadir ke 14-nya? Belum ya? Baik. Memang kalau yang belajar ini Bunda, ada memang dikhususkan waktu haram. Waktu haram itu memang waktu yang tidak boleh digunakan untuk apapun. Kalau tidak seperti itu nantinya kandas di tengah jalan. Saya juga demikian. Malam Jumat, malam Sabtu itu saya khususkan untuk belajar. Jadi apapun itu yang namanya undangan ceramah, undangan ini dan lain sebagainya, memang kita skip gitu kan. Bunda juga demikian. Kalau memang waktu dalam sepekan itu diniatkan 3 kali atau 4 kali belajar, pilih waktunya. Jadi kalau buat agenda atau apapun itu, jangan sampai di hari itu. Jangan sampai majelis ilmu itu yang di nomor 2 kan gitu. Pastikan dia yang nomor 1. Terkadang ada yang penuntut ilmu itu karena nggak ada kegiatan, datanglah dia, berarti majelis ilmu itu kan di nomor 2 kan gitu kan. Nah kalau ada kegiatan dia nggak hadir. Harusnya menuntut ilmu itulah yang didahulukan ya. Baik, kita lanjutkan materi kita, yakni surah Al-Ghasyiyah. Sebelumnya kita telah membahas ayat ke-17 ya. Yang pada intinya Bunda, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mengamati bagaimana unta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam keistimewaan yang saya rasa sudah disebutkan ya. Nah, sudah ya. Ada berapa keistimewaannya? 5? 12. 12. Berarti ada yang tinggal Bunda. Jauh kali dari 12 ke 5 ya. Baik. Itu yang kita ketahui. Yang kita ketahui, belum lagi sesuatu yang tidak kita ketahui ya. Jadi pada intinya bahwa Allah ciptakan segala macam hewan itu Bunda memiliki keistimewaan masing-masing. Memiliki keistimewaan masing-masing sesuai dengan lingkungan, kondisi atau fungsinya masing-masing. Ya. Unta, kenapa bulu matanya itu begitu panjang? Ya karena memang dia hidup di gurun pasir. Jerapah, kenapa lehernya panjang? Karena makanannya itu tumbuhan yang daunnya itu muda atau pucuknya. Makanya Allah tinggikan leher jerapah itu. Karena jadi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap hewan yang Allah halalkan itu beranaknya banyak.
Nah, ayam, sapi, kambing. Padahal setiap hari itu dikonsumsi oleh manusia kan. Harimau yang tak dimakan manusia, tapi sekarang harimau itu jadi hewan langka. Nah, banyak hewan-hewan langka itu padahal statusnya tidak dimakan gitu kan. Nah, tapi kok bisa langka kan? Nah, itu artinya apa? Memang Allah menciptakan hewan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Apalagi contohnya, kalau kita melihat Bunda mengamati setiap hewan yang bertelur itu kemaluannya tersembunyi. Ayam, pernah Bunda melihat aurat ayam? Nah, maka itu menjadi pelajaran. Ayam saja tertutup auratnya dari sejak lahir sampai mati. Nah, ya, ayam nggak pernah makan ayam, manusia. Ya, kalau kita melihat semua hewan-hewan yang bertelur itu kelaminnya itu tersembunyi. Kalau kita mengamati, ternyata menurut sains bahwa kalau kemaluan itu menonjol sedangkan dia bertelur, itu mengganggu aktivitasnya ketika dia bertelur. Sulit berlari, sulit berenang. Ikan kan bertelur kan? Jadi kalau sempat kelaminnya itu menonjol keluar, itu akan menghalangi atau menghambat dia untuk berenang. Burung menghalangi dia untuk terbang, sehingga Allah buat kelaminnya itu masuk ke dalam. Jadi apa namanya? Jadi Allah ajak kita untuk mengamati unta, bukan hanya unta, alam semesta ini, supaya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa bahwa hanya Allah lah yang berkuasa. Begitu seimbangnya alam semesta ini, begitu seimbangnya, begitu teraturnya, ya. Tak mungkin itu tercipta dengan sendirinya, kecuali pasti ada yang mengaturnya. Logika kita pun demikian. Kalau kita melihat kendaraan, pasti kita akan bertanya siapa yang memiliki kendaraan itu dan siapa yang menciptakan, kan gitu. Tidak mungkin kendaraan itu tercipta dengan sendirinya kan. Banyak orang-orang ateis mengatakan kita tercipta dengan sendirinya ya, secara alami. Namun ketika kita hadapkan mereka pada tamsil atau contoh, itu mobil ada dengan sendirinya, mereka menolak itu. Pasti ada yang merakitnya kan gitu loh. Nah, demikian juga alam semesta ini, itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh kita nih kalau sudah rusak nggak bisa dikembalikan seperti semula, Bunda. Iya, Bu Dokter. Ya kan? Nah, jadi saya pulang kampung kemarin, ayah saya itu tanggal giginya 1. Ya kan? Lama beliau nggak punya gigi di depan, lucu rasanya ompong kan. Hingga akhirnya beliau pakai gigi palsu. Beliau katakan memang tak ada lah ya mengimbangi ciptaan Tuhan nih, katanya gitu. Kenapa? Yang risih lah, yang ngilu lah, yang macam-macam lah katanya gitu kan. Setidaknya yang dia rasakan itu seperti ada yang menjanggal di dalam mulut. Tapi gigi kita tak pernah begitu kan, gigi asli kan. Nah, jadi memang nggak ada yang menciptakan yang bisa mengimbangi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian Allah kembali mengajak kita untuk mengamati langit. Lihat di ayat ke-18. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana rufi'at, ditinggikan. Allah kembali mengajak kita untuk mengamati langit, bagaimana Allah meninggikan langit. Kita lihat langit itu tak pernah retak, apalagi roboh ya. Padahal dia berdiri tanpa tiang dan gantungan. Ya. Oke, di mana saja kita, Bunda,
selalu berada di atas kita langit. Ya. Dan anehnya sekali Bunda, mana lebih besar, langit atau bumi? Yang kita pijak ini dengan langit, mana yang lebih besar? Langit. Buktinya apa? Buktinya matahari kalau turun ke bumi bagaimana? Matahari itu ratusan kali lipat besarnya daripada bumi yang kita pijak. Nah, itu kalau turun lenyaplah bumi ini. Nah, kan gitu kan? Matahari itu saja, satu matahari itu saja, satu planet itu saja ratusan, 109 kali lebih besar daripada bumi. Artinya menunjukkan langit lebih besar, kan begitu. Di mana ada di dunia ini ada orang yang membuat sebuah bangunan yang di bawahnya itu kecil, di atasnya itu besar? Nggak ada. Artinya semakin menjulang tinggi bangunan tersebut, semakin mengkerucut dia, kan? Karena memang nggak bisa dibuat. Nggak ada bangunan itu begini dia, Bunda. Ya, ada menara-menara itu kita lihat semakin mengerucut karena memang nggak bisa. Harus pondasinya yang lebih besar, bangunan dasarnya yang lebih besar daripada bangunan atasnya, kan gitu kan. Tapi Allah bangun langit itu jauh lebih besar daripada bumi. Kok bisa gitu? Pernah mengamati itu, Bunda? Hanya jangan-jangan selama ini lewat begitu saja melihat langit gitu kan? Nah, ya, ya, oke. Subhanallah. Jadi dia dapat menurunkan hujan dan beragam keistimewaan lainnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nanti setelah itu, setelah ini nanti keluar, coba lihat langit dulu. Agak-agak setengah jam, perhatikan dulu kan, amati gitu. Ayat ke-19, wa ilal jibali kaifa nusibat. Lagi-lagi Allah mengajak kita untuk mengamati bagaimana gunung-gunung itu Allah tegakkan. Ya. Gunung itu, Bunda, tegak begitu kokoh dan kuat. Ya. Yang kedua, sesungguhnya gunung itu lebih dalam menghujam ke bumi daripada tingginya gunung itu sendiri. Gunung itu kan tinggi, jauh lebih dalam dia menghujam ke bumi. Untuk apa? Kokoh. Fungsinya untuk apa Allah ciptakan gunung? Sebagai pasak bumi. Kalau tidak ada gunung, bumi ini tidak akan stabil, goyang. 80%, Bunda, 80% air tawar di dunia ini itu bersumber dari gunung. Nah, jadi air laut itu diserap oleh gunung. Air hujan diserap oleh gunung. Kemudian dia filter dengan bebatuannya. Kemudian dia sebarkan ke danau, ke sungai, ke hutan, sehingga kita ngobor air di rumah itu yang keluar bukan air asin. Nah, kalau tak ada gunung, kita bor tanah itu yang keluar air asin karena tidak ada filternya. Gunung itu Allah ciptakan sebagai filter sehingga yang kita rasakan itu airnya tawar. Ya. Berarti bagaimana kalau tidak ada gunung? Mandi pakai air asin, nah, minum pakai air asin. Nah, sibuklah kita menampung hujan. Lihat tuh orang-orang yang tinggal di Meranti, di Bengkalis, ya kan? Bagaimana mereka itu kalau ingin minum, masak, ya kan? Itu mereka harus menampung air. Oh, dan kenapa airnya merah? Air gambut. Ya. Di Arab Saudi itu lihat
Air laut itu yang mereka filter. Berapa miliar uang yang mereka harus keluarkan gitu kan. Jadi dari situ makanya kalau kita melihat, kalau kita sudah ke pegunungan, bagaimana airnya? Jernih. Itu yang bebatuan itulah yang memfilternya. Dari situlah sumbernya. Nah, sehingga mengalirlah ke danau, ke sungai, ke hutan. Ya. Jadi begitu teraturnya alam semesta ini. Ya. Siapa yang baru tahu gunung sebagai sumber air tawar di dunia? Ya, pernah nggak berpikir benar kenapa air sungai itu tawar, air laut itu asin gitu? Kan sudah difilter sama Allah melalui apa? Melalui gunung. Ya. Nah, orang buat air mineral itu kan semuanya dari sana. Nah, ya. Baik. Kemudian ayat ke-20. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana, mohon maaf, dan bumi bagaimana sutihat, dihamparkan, dibentangkan. Maksud al-ardi di sini Bunda, mohon maaf bukan al-ardi tapi al-ardu ya. Wa ilal ardi kalau dimulai dengan huruf jar ya. Bumi yang kita pijak ini, bumi ini bulat atau terhampar? Bumi ini bulat atau terhampar? Berarti bumi ini datar Bunda. Mana yang benar nih? Kaukabnya, paham kaukab? Planet bumi itu bulat. Iya, tapi di dalamnya itu Allah hamparkan. Kok bisa bentuknya bulat? Kita yang berada di dalamnya merasa bahwasanya bumi itu datar. Bisa dipahami? Ya. Kok bisa gitu? Kita kalau andai bola itu besar, bola itu besar, kita berada di dalam bola itu bagaimana? Bola besar, kita berada di dalam bola itu. Nah, kan pasti kalau berdiri seperti ini kan? Iya, artinya kan sulit jadinya kita berdiri itu sulit, beraktivitas itu sulit, berjalan itu sulit kan? Tapi bumi ini Allah hamparkan. Saya tidak tahu bagaimana sainsnya. Mungkin disebutkan bumi itu bulat, tapi kok bisa terasa datar gitu kan? Wallahu a'lam. Mereka yang bidangnya di situ yang paling paham menjelaskannya. Nah, saya tidak paham. Yang pasti planet bumi itu disepakati oleh para ulama bulat, namun Allah hamparkan seperti seperti kasur yang dibentangkan, sehingga kita mudah berdiri, mudah berjalan, mudah beraktivitas, mudah berpergian dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat dulu kita ini, bumi itu datar atau bulat? Nah, bulat udah. Ya. Baik. Jadi sampai ke ayat 20 ini Allah mengajak kita untuk mengamati alam semesta. Ya. Jadi ini semua Bunda tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita benar-benar mengamatinya, pasti muncul dari pengamatan itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita sadar betul posisi kita ini di mana. Posisi kita di mana. Ya. Itu ibarat kalau kita dibanding bumi, tak terbandingkan Bunda ya. Besarnya bumi ya kan?
Bumi dengan matahari 109 kali lipat. Menurut NASA, sains, itu lebih besar daripada bumi. Bagaimana dengan langit pertama dengan matahari itu? Karena matahari itu kalau dibandingkan dengan langit pertama yang di luar angkasa sana, itu sangat kecil sekali kan? Bagaimana perbandingannya dengan langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh? Bagaimana perbandingan langit ketujuh dengan kita? Debu pun tidak bisa, Bunda. Debu pun nggak bisa. Kita dibandingkan bumi ini, itu kita ini bagaikan debu. Kita dibandingkan matahari, nah itulah yang sombong itu. Nah itulah yang sombong itu, yang merasa diri hebat, nah ya kan. Nah, jadi kalau saya pernah melihat ada cuplikan kan, bagaimana manusia itu dilihat dari luar angkasa kan. Nah ya kan. Kemudian bagaimana jagat raya ini, bagaimana arsy-Nya Allah dengan langit ini, 7 lapis langit. Kalaulah sebesar itu alam semesta, bagaimana dengan yang menciptakan alam semesta itu? Ya, jelas sudah. Kalaulah seistimewa itu matahari, bagaimana dengan pencipta matahari itu sendiri? Ya, baik. Jadi kita ini, Bunda, karena lupa diri sebenarnya, nggak muhasabah. Orang-orang yang sombong itu kan lupa diri. Nah, semua orang-orang yang sombong itu lahir, munculnya perbuatan buruk itu dari tidak adanya muhasabah, introspeksi diri. Ya. Orang-orang yang berilmu yang sombong juga demikian, lupa diri dia. Padahal dia sendiri sadar betul banyak hal-hal yang tidak dia ketahui dalam hidup ini kan. Ya. Baik. Jadi kita harus tahu memposisikan kita di mana, Bunda. Ya. Predikat terbaik kita itu adalah hamba. Ya. Bukan SH, bukan MH, bukan dokter, bukan profesor ya. Bukan gelar yang dibesarkan, tapi kehambaan yang dibesarkan ya. Baik. Kita lanjutkan. Ayat ke-21. Nah, ini kita masuk tema baru. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir itu terambil dari kata, bentuk kata kerjanya zakar. Zakar. Ya, terambil dari kata adzikru. Ya. Artinya apa? Peringatan. Zikir itu mengucap atau mengingat? Mana asalnya mengingat? Zikir itu mengingat, bukan menyebut. Jadi hakikat zikir itu ingat. Wasilahnya dengan menyebut. Jangan sampai berzikir tapi tak mengingat. Buktinya sholat yang dia ingat dapur, bukan Tuhan kan. Sholat itu kan bagian dari zikir, Bunda. Bunda kalau sholat yang ingat apa? Kunci. Berarti nggak berzikir gitu. Ada orang yang istighfar sambil marah dia. Astagfirullahaladzim, kurang ajar kau jadi orang.
Nah, tak dididik kok jadi anak dan lain sebagainya. Sambil istighfar dia. Berarti istighfarnya itu bukan zikir. Ya. Jadi semua ibadah-ibadah itu secara umum disebut dengan zikir. Ya. Baik. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkaunya dirujukkan kepada Nabi Muhammad. Innama anta mudzakir, hanyalah seorang pemberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ada yang menarik dari ayat ini, Bunda. Sebenarnya, Bunda, cukup Allah katakan Muhammad, tugasmu itu memberikan peringatan kepada umatmu. Sebenarnya cukup dengan pesan itu saja, Bunda. Muhammad, tugasmu memberikan peringatan kepada umatmu. Tapi kenapa Allah tambah innama anta mudzakir? Sungguh engkau hanyalah pemberi peringatan. Kenapa, Bunda? Jadi kata para ulama, Bunda, sebab turunnya ayat ini dikarenakan ketika Nabi memberikan peringatan, ketika Nabi memberikan nasihat, ada yang menerima, tapi lebih banyak menolak. Muncullah kesedihan, kekecewaan di diri Nabi. Nah, seakan-akan Nabi itu sangat bernafsu sekali, bahwa semua yang ingin Nabi nasihat, semua yang Nabi dakwahi, semua yang Nabi ingatkan, semua yang Nabi nasihatkan, itu diterima oleh umatnya. Jadi wajar kan seorang Nabi ketika memberikan nasihat muncul kekecewaan, kesedihan, karena kan harapan Nabi seluruh umatnya itu ingin masuk surga kan, gitu kan. Nabi begitu kasihan betul kalau ada orang-orang yang jauh berpaling dari iman dan amal soleh. Kenapa? Bagaimanalah kondisi dia nanti di akhirat, kan gitu tuh. Sehingga ketika Nabi memberikan nasihat, Nabi memberikan peringatan, ditolak, itu sedihnya luar biasa. Nah, kecewanya luar biasa. Lalu melalui ayat ini Allah memberikan nasihat, fadzakir innama anta mudzakir. Seakan-akan Allah mengatakan begini, Bunda, wahai Muhammad, engkau itu aku utus hanya sebagai pemberi peringatan, tak lebih dari itu. Tugasmu bukan memaksa mereka beriman. Kuasamu bukan merubah mereka. Hidayah bukan berada di tanganmu. Nah, itu maksudnya. Nah, fadzakir innama anta mudzakir. Dan juga memberikan pesan kepada Nabi dan kepada kita semua, Bunda, bahwa batas terakhir kita itu adalah memberikan peringatan. Batas terakhir kita adalah memberikan peringatan atau memberikan nasihat. Jangan paksa orang supaya memilih mendengar nasihat kita. Ya. Karena Nabi saja tugas terakhirnya adalah memberikan peringatan. Kalau kita ancam kok? Hah? Maksa lah itu. Iya kan, iya. Maksudnya ini susah disuruh sholat, saya ancam. Nggak ada masalah. Jadi yang begini, Bunda. Adab-adab dalam berdakwah itu ada. Kalau dirasa dia adalah orang yang sudah memiliki akal yang sempurna, malah pemaksaan itu akan membuat dia jauh dari agama. Tapi kalau anak-anak itu memang harus dipaksa. Anak-anak itu memang harus dipaksa.
Jadi makanya anak di umur 10 tahun kalau tidak sholat diperintahkan untuk dipukulkan gitu kan. Kenapa? Sebentar lagi, sesaat lagi dia akan baligh. Mulailah agrodosa di situ. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan maksud ayat ini adalah bahwa memaksa bagi orang yang beriman itu dibolehkan, tapi memaksa orang yang tidak beriman agar memilih beriman itu yang tidak boleh. Paham ya Bunda? Dan mayoritas ulama mengatakan untuk orang yang beriman memang harus dipaksa. Adapun konteks ayat ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya begini, jangan paksa orang yang tidak beriman itu memeluk agama Islam. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, paksa dia untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa buktinya? Buktinya syariat agama kita ini, hukumannya itu kan memaksa semua. Yang tak sholat dipukul, kan gitu. Yang berzina itu dicambuk, yang berzina dalam keadaan menikah itu dirajam, yang tidak sholat itu hukumannya sebahagian ulama dibunuh, sebahagian ulama itu mengatakan dia dipenjara, sebagian ulama mengatakan dia keluar dari Islam. Itu Bunda. Sekarang ini yang berubah hukuman tak sholat itu kan. Bahkan tidak ada konsekuensi dari orang yang meninggalkan sholat kan. Karena memang dasar hukum kita itu bukan Islam ya di Indonesia ini. Orang yang menuduh qadzab, tahu qadzab ya? Menuduh seseorang berbuat zina, kumpul kebo, anak zina dan lain sebagainya, itu dalam Islam tahu hukumannya berapa? Namanya qazful muhsinin. Innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat. Seseorang yang menuduh laki-laki ataupun perempuan telah berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka yang menuduh itu wajib dicambuk 80 kali. Kalau hari ini Bunda, betapa banyak orang yang dicambuk tuh kalau diterapkan. Sikit-sikit ngomong nampaknya anak zina tuh. Nampaknya anak dari perbuatan ini tuh, nampaknya mereka kumpul kebo. Lihat artis sedikit buka aurat, nampaknya pelacur tuh. Sikit langsung ke sana tuh. Sikit-sikit kalau sudah terbuka auratnya, langsung memponis dia PSK, kupu-kupu malam. Apalagi? Iya, bahasa kasarnya lah itu dia. Iya kan? Iya, kalau bahasa trennya sekarang Bunda ani-ani. Ani-ani ya. Nggak boleh itu dalam Islam itu hukumannya. Bahkan seorang suami yang melihat istrinya secara langsung berbuat zina, namun dia tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi, bagaimana dalam Islam? Dia dalam Islam, tapi dia melihat. Maka dalam Islam caranya bagaimana? Ada namanya li'an. Li'an itu mereka mesti bersumpah di depan pengadilan atas nama Allah dan mengutuk diri mereka kalau mereka itu bohong. Begitu terjadinya bersumpah, saya bersumpah atas nama Allah bahwasanya itu saya telah melakukan perbuatan zina, itu depan pengadilan. Kalau saya berdusta, maka saya akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka si istri pun membantah demi tujuan untuk melindungi dirinya, atau sebaliknya istri yang melihat suami. Maka setelah terjadinya bantah membantah dan bersumpah, pasti ada yang bohong kan? Ada yang jujur. Maka mereka tak boleh lagi menikah seumur hidup. Kalau talak ba'in itu kan masih bisa. Yang penting
pasangan perempuan tersebut nikah, nah, kan gitu kan, kemudian bergaul dengan suami barunya secara normal, nah ya kan, kemudian terjadi perceraian, maka boleh perempuan itu dinikahi. Tapi kalau orang yang terjadi li'an ini nggak boleh tuh, mereka tidak akan bertemu lagi di dunia, bahkan nanti di akhirat. Ya, jadi itulah konsekuensinya, mudah. Jadi nggak sembarangan, kita nggak boleh kita nuduh orang isi, menuduh mudah anak ini, anak itu, anak ini dan lain sebagainya. Itu anak hamil di luar nikah loh. Wah, itu dalam Islam dicambuk tuh. Nah, dicambuk. Dia kalau ngomong gitu mesti mendatangkan 4 orang saksi. Kurang dari situ tidak diterima, tetap dihukum dia. Nah, kalau 3 saksinya tetap qazab dia, dihukum. Ya. Baik. Kok sampai ke sana dari cerita kita, mudah? Nah, ya. Artinya jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh memaksa orang kafir itu memeluk agama Islam. Tapi kalau dia sudah memeluk agama Islam, maka ada konsekuensi di situ. Ada pemaksaan di situ. Buktinya apa? Orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah-ibadah tertentu kan ada hukuman hududnya. Ada takzirnya kan? Nah, hukuman hudud itu yang qisas lah, yang cambuk. Yang mencuri? Yang mencuri potong tangan kanan dari pergelangan tangan. Kemari. Kalau mencuri lagi? Nah, boleh. Nah, kalau mencuri dipotong kaki kiri. Nah, mencuri lagi potong kaki kiri sampai mata kaki. Mencuri lagi potong tangan kiri dari telapak tangan. Mencuri lagi kaki kanan. Karena dalam Al-Quran Allah menyebut qisaslah mereka, hukumlah mereka, berikan hudud kepada mereka, potong anggota tubuh mereka dengan cara silang. Ini cara silang. Itu kalau mencuri. Tapi kalau merampas lebih berat lagi, Bunda. Kalau mencuri itu kan potong saja tangan. Mencuri yang kedua potong kaki. Kalau merampas apa beda mencuri dengan merampas? Kalau mencuri itu mengambil harta atau barang orang secara diam-diam. Kalau merampas, bukan secara terang-terangan, Bunda. Merampas, begal, jambret, rampok, samalah itu. Itu hukumannya kalau dia merampas di depan orang tersebut, itu hukumannya langsung potong silang, potong tangan dan kaki langsung. Kalau dia merampok, langsung tuh kanan dan kaki langsung dipotong tuh. Nggak diberikan nasihat langsung, langsung potong kan. Jadi potong lagi. Kalau merampok lagi, potong lagi, potong tangan kiri dan kaki kanan. Merampok lagi, penjara. Dan itu sesuai dengan ijtihad hakim. Ijtihad hakim berarti masuk penjara dia dalam keadaan tak punya kedua tangan dan tak punya kedua kaki. Kan gitu, itu hukumannya. Sudahlah dia merampok, dalam Islam menakut-nakuti orang di jalan itu dosa besar. Dalam Islam menakuti orang-orang di jalan itu dosa seperti apa? Ya, adik-adik kita yang SMA buat keributan di jalan itu kan nakut-nakuti orang kan. Rasulullah kan kita suruh kita buang duri dari jalan. Ini buat polisi tidur di jalan. Ya. Duri saja harus dibuang. Ini sebesar itu. Setiap orang lewat kan, memanglah yang kandas lah ini, kandas lah itu. Betapa yang buat itu nanti banyak kalilah dosa jariahnya itu. Nggak boleh. Buat pesta di jalan pun nggak boleh.
Kalau jalan Kita ini komennya dari rumah ini kan ada jalan. kalau gang boleh, tapi harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Minta izin dulu. Iya, tapi kalau jalan-jalan umum nggak boleh. Karena yang bayar pajak itu bukan lo sendiri gitu. Nah, dari semua kan gitu. Nah, begini Bunda. Sudahlah menakut-nakut. Dia kan menakut-nakut di jalan. Tambah merampok. Iya kan? Mengambil harta orang secara zalim. Pasti melukai fisik kan? Apalagi sampai membunuh. Orang yang membunuh hukumannya apa? Dibunuh dalam Islam. Dia menakut-nakuti di jalan, dia melukai fisik seseorang, itu dosa besar. Ditambah lagi dia membunuh orang tersebut, hukumannya saja sudah dibunuh. Apalagi dimulainya dengan, mohon maaf, memperkosa terlebih dahulu. Itu hukumannya besar sekali dosanya. Ditambah lagi, dia pakai uang itu untuk minum khamar. Nah, ditambah lagi uang itu dipakai dia untuk berjudi. Uang itu dipakai untuk nyabu. Uang itu dipakai untuk main perempuan. Iya kan? Ditambah lagi orang yang mencuri itu pasti nggak sholat. Bertumpuk-tumpuklah dosanya. Nah, tumpuk-tumpuklah dosanya di situ ya. Bukan satu dosa saja Bunda, bukan dosa merampok saja. Ya. Baik. Jadi tugas kita Bunda adalah memberikan peringatan, dan ini juga menjadi pelajaran. Jangan takut kalau mereka berpaling dari nasihat kita. Ya, siapapun itu yang kita berikan nasihat, entahkah pasangan, anak, dan lain sebagainya. Tapi yang kita takutkan dalam hidup ini kalau kita tidak memberikan nasihat. Iya, karena itu ada pertanggungjawabannya Bunda. Maka jangan diam saja Bunda dengan kemungkaran anak. Ya, jangan diam dengan kemungkaran anak. Iya. Seorang suami nggak boleh dia dengan kemungkaran istri dan anak-anaknya. Ya. Jadi seorang pemimpin diam saja dengan kemungkaran yang dilakukan oleh rakyatnya. Hanya seorang pemimpin itu bersifat nasih, pemberi nasihat. Jadi kalau tidak memberi nasihat saja dia sudah berdosa. Apalagi kalau dia melihat nyata-nyata rakyatnya ada yang melakukan kemungkaran, tapi dia tidak mencegahnya. Banyak dosanya Bunda. Ya. Baik. Ada pula yang diberi nasihat ini berdalih gitu. Artinya mereka memakai ayat itu kan harus dipakai secara kafah Ya. dan tepat sesuai relevansinya ya. Nah ini kan yang kita kasih tahu kan orang Islam nih. Iya. Nanti ayat agamamu untukmu, agamamu untukmu. Padahal itu kan ditujukan untuk orang kafir kan? Iya. Ya yuhal kafir. Itu kan dirujukkan kepada orang kafir. Orang-orang liberal selalu memakai ayat itu dengan memotong ayat-ayat sebelumnya. Padahal itu ditujukan kepada orang kafir, dan saat itu Nabi ngomong itu di hadapan orang kafir. Di hadapan orang, makanya bunyi ayatnya kan la a'budu ma ta'budun, domir engkau. Kan gitu kan. Jadi itu kan untuk menunjukkan apa? Di hadapan Nabi itu ada orang kafir yang mengajak Nabi untuk bernegosiasi supaya menyembah Tuhan mereka selama setahun. Nanti sebaliknya nanti mereka akan menyembah Tuhannya Muhammad selama setahun kan gitu kan. Nah, cuman kan selalu dipakai lakum dinukum waliyadin gitu. Sikit-sikit di media sosial di mana-mana lakum dinukum waliyadin. Enggak boleh. Bisa diterjemahkan itu kan bukan untuk, kalau dia Islam berarti dia nggak termasuk ke situ kan? Nggak termasuk Bunda. Iya. Orang yang contoh begini. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Kan mirip-mirip dengan lakum dinukum waliyadin. Siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Kira-kira kalau kita ikut ayat itu dengan memotong ayat sebelum dan ayat setelahnya, nanti akan terjadi penyelewengan. Berarti
beragama itu hak privasi seseorang. Jangan menyalahkan kepercayaan orang lain. Karena semua agama itu diakui oleh Allah. Buktinya Allah mengatakan yang ingin beriman silahkan beriman. Yang ingin kafir silahkan kafir. Berarti Allah akui agama lain. Nah, tapi Allah katakan konsekuensi pada ayat setelahnya, bahwa orang-orang yang berpaling dari iman dan amal saleh itu akan diazab. Itu seperti kita begini, Bunda. Nah, kalau kamu keluar malam ini, Mama tidak izinkan. Tapi kalau kamu keluar malam ini, ya kan? Contoh, Mama memerintahkan kepada kamu, terserah pada pilihan kamu, nak, ingin sekolah atau tidak. Paham ya? Tapi ingat, kalau kamu tak sekolah, jangan lagi akui Mama sebagai ibumu. Apa tuh? Itu pilihan atau ancaman? Ancaman. Itu maksudnya, Bunda. Jangan kepotong-potong gitu kan. Itu bukan pilihan, itu ancaman. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi bukan berarti Allah akui agama lain, ya kan? Sehingga kita tidak boleh menyebarkan kebenaran, ya kan? Dia tidak boleh menyebarkan agama Islam, ya kan? Karena agama itu kan hak privasi seseorang, terserah mau apa agamanya. Nggak boleh seperti itu, ya. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, sampai mana tadi? Jadi kesimpulannya gini, Bunda. Engkau jangan takut kalau mereka tidak taat. Yang engkau takutkan itu kalau engkau tidak memberikan nasihat atau peringatan. Ya, kita tidak akan menanggung dosa anak kita, Bunda. Dalam Islam tidak ada istilah kita menanggung dosa orang lain. Kecuali kalau dosa yang dilakukan oleh orang tersebut berdasarkan persetujuan atau arahan kita. Bisa dipahami? Yang ada istilah menanggung dosa orang lain itu hanya agama lain. Ada Tuhan yang menjelma manusia dan membunuh, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umatnya. Ya kan? Sehingga siapa saja yang memeluk agama ini, sekalipun dia jahat, bingal, dia pada akhirnya akan masuk surga. Yang tidak masuk, maka mereka termasuklah domba-domba yang tersesat. Kan dalam agama lain ada tuh menebus dosa orang lain, kita tidak. Kita tidak akan menebus dosa orang lain sepanjang dosa yang dilakukannya itu bukan dari arahan atau persetujuan kita. Tapi kalau ternyata anak Bunda minta izin, Mama, adik nggak mau membuka aurat ya, oke, dah lah itu, dosa jariah lah itu. Ma capek kali adik, maghrib ini nggak sholat ya, nggak apa-apa, nanti sholat isya ya, maghrib boleh tak sholat. Oke, dosa jariah lah itu. Tapi kalau Bunda bilang tetap sholat, nah, kalau orang koma saja, kalau masih berfungsi akalnya, ya kan, wajib dia sholat kan gitu tuh. Apalagi hanya sebatas capek, masuk kamar dia tak sholat dia, sudah selesai kan. Iya lama, ya kan, ditutupnya kamarnya, setelah itu tidur dia. Dialah itu. Kita tidak lagi menanggung dia dosa tidak sholat maghrib. Itu bawa dalam memahami ayat ini. Analogi itu yang dibawa dalam memahami ayat ini, benar. Jadi memberikan peringatan atau nasihat. Ya, baik. Kemudian ayat setelahnya Allah ingatkan, illa man tawalla wa kafar. Kecuali jika ada yang berpaling dan kafir, ya. Tawalla ini, tawalla
tawalla, kafaro. Kalau tawalla bunda, tawalla itu berpaling. Kalau kafaro, apa artinya? Kafir. Yang ini berpaling dari amal soleh. Amal soleh. Kafaro, hati tidak beriman. Hati tidak beriman. Hati tidak beriman. Sama halnya dengan ayat ini. Kalau kita tidak ikutkan ayat ini, bunda, kira-kira dengan khusus memahami ayat di atas apa? Nah, nanti bisa salah tafsir gitu kan? Bisa salah tafsir ya. Allah katakan, kecuali jika ada orang yang berpaling, maksudnya berpaling tidak mau beramal soleh, ya, tidak mau beramal soleh. Tawalla itu berpaling, tidak mau beramal soleh. Ya. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Begini bunda. Orang kafir itu ada yang berbuat baik. Ada pula yang buat jahat, kan gitu kan. Ada orang kafir yang baik kepada orang tuanya, ada pula orang kafir yang durhaka kepada orang tuanya. Dua-duanya diazab. Dua-duanya diazab. Tapi jauh lebih dahsyat azabnya. Sudahlah dia kafir, durhaka pula lagi. Nah, itu maksudnya. Ada orang kafir yang pelit, ada pula orang kafir yang dermawan. Kedua-duanya diazab, tapi jauh lebih dahsyat azabnya orang kafir yang pelit. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa orang kafir itu kelak masuk ke dalam neraka, mereka tidak satu neraka. Tidak satu neraka, tapi mereka akan masuk ke dalam neraka sesuai dengan tingkat kejahatan mereka masing-masing. Itulah kenapa Allah ciptakan neraka itu bertingkat-tingkat. Ya, bisa dipahami ya bunda. Nah, demikian juga surga. Surga itu juga bertingkat-tingkat. Berarti orang yang beriman itu amal solehnya juga berbeda-beda. Ya. Ini sudahlah kafir, sombong, memusuhi agama Islam pula lagi. Kafir, tidak sombong, nggak ada kafir yang tidak sombong. Kenapa? Karena menolak untuk dinasihatikan itu salah satu sifat sombong ya. Kafir, tapi berdamai dengan umat Islam. Itu beda nanti tingkatan azabnya bunda. Paham ya? Maka disebutkan di ayat ini, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Ya, paham ya bunda? Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Makanya Kak, Ya. kayak saya ini kan suami ini kan dia menganggap. Oke. Jadi suami saya anak musuh. Jadi kakak-kakaknya, bang-abangnya gitu kan ya. Statusnya non muslim masih sampai sekarang bunda? Sekarang. Ya. Tapi kalau bermuamalah tetap lanjut kan? Hari raya kumpul. Kalau hari raya kayak gini aja. Oh, kalau acara-acara pesta?
pasti saya datang Kak. Oh. Ada acara itu kan dia kan saya datang tuh yang untuk acara adatnya aja. Oh gitu ya. Mas artinya tetap apalah maksudnya bermuamalah dengan baik dengan saudara-saudara suami masih. Semalam dengan yang abang suami saya meninggalkan, dia kan pakai acara tuh acara adat itu kan dia menangis dikelilingi sama mayat dikelilingi sama kita. Oke, ya. Dia anak pertama, anak kedua, menjadi saudaranya anak bungsu. Saya itu berusaha menghindar Kak. Oke. Tapi dicarinya saya Kak. Nah, Cara menyikapinya Kak. pertanyaan Bunda yang mana nih? Yang Jadi kayaknya saya itu sama yang non-muslim ini gimana gitu Kak? Jadi cara menyikapinya seperti apa Kak? bersikap apa nih maksudnya? Bunda? Sama yang lainnya. Karena kan saya kan jadi Kita tidak kita dalam hal ritual agama mereka atau sesuatu yang melekat pada diri mereka, kita tidak boleh mengikutinya. Nah, selain daripada itu boleh. Makanya hal-hal yang menjadi ciri khas mereka atau kegiatan-kegiatan keagamaan mereka yang melekat pada diri mereka, kita tidak boleh. Selain daripada itu boleh. Silahkan berbisnis dengan orang kafir. Tapi kalau sudah mereka membuat kegiatan-kegiatan keagamaan lantas mengundang kita tidak boleh mengikutinya. Bisa dipahami Bunda. Nah, itu. Yang penting, makanya membantu orang kafir itu juga mendapatkan pahala. Tapi dengan catatan, kita membantu orang-orang yang non-muslim yang uang itu diyakini bukan digunakan untuk kegiatan keagamaan mereka. Jadi tak boleh. Nah, kita kalau bantu orang kafir boleh dapat pahala, tapi ada syarat. Nah, kafirnya itu bukan memusuhi Islam. Artinya kita membantu orang kafir yang berdamai dengan umat Islam. Yang kedua, kita membantu orang kafir itu yang memang uang itu digunakan untuk kepentingan pribadinya, kebutuhan pokoknya, bukan untuk kegiatan keagamaannya. Nah, kalau dia minta sumbang untuk bangun gereja, jangan kasih. Kalau dia minta sumbangan untuk makannya, ya silahkan. Nggak ada masalah di situ Bunda. Jelas ya? Itu sebabnya mengucapkan Natal itu tak boleh, karena itu sudah bagian ritual agama mereka. Nah, itu bukan lagi bagian dari muamalah. Kalau ingin ngape barang, nongkrong bareng, silahkan, nggak ada masalah di situ, nggak ada masalah. Nah, ya kan, safar bareng boleh, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau sudah mereka buat acara-acara keagamaan, jangan. Intinya itu ya. Oke. Ada lagi? Jadi di sini dapat kita simpulkan Bunda bahwa sebenarnya passwordnya itu adalah iman. Amanu, mereka beriman. Jadi seseorang kalau sudah tidak beriman, kalau sudah tidak beriman, atau dengan kata lain dia kafir, maka semua amal baiknya itu sia-sia. Oke. Mereka tidak ditimbang amalnya. Kenapa? Tidak percaya sama Allah. Amalnya nggak ditimbang. Kenapa? Nggak ada. Amal timbangan itu hanya digunakan untuk orang yang ada amal baiknya. Sepanjang dia kafir, semua amal baiknya itu hancur, gugur. Makanya di dalam surah Al-Kahfi di akhir-akhir itu disebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu amal mereka tidak ditimbang. Ya. Baik. Nah,
Lanjut. Ayat ke 25. Inna ilaina iyabahum. Sungguh kepada kamilah mereka kembali. Kalau Bunda baca ayat ini, apa yang bisa Bunda tangkap? Ketika Allah katakan, sesungguhnya kepada kamilah engkau kembali. Nah, artinya siapapun yang kalian sembah, mau matahari, mau pohon, mau manusia, semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, mau tidak mau, dengan cara manis ataupun pahit Bunda, kita semua akan kembali kepada Allah. Siapapun yang dia sembah, karena sesungguhnya yang disembah mereka itu adalah ciptaan Allah. Jelas ya Bunda? Itu. Oke. Jadi tunduknya kita kepada siapa? Takutnya, harapnya, tak cukup teori saja Bunda, harus dipraktekkan ya. Jadi tunduknya dengan Allah, takutnya dengan Allah, harapnya juga kepada Allah. Ya, baik. Nah, kenapa? Karena engkau pulang nanti bukan pulang kepada atasanmu, bukan pulang kepada pasanganmu, bukan pulang kepada anakmu, tapi engkau akan pulang kepada Allah. Maka takutnya ya kepada Allah. Ya, ini lebih takut dia kepada atasannya daripada Tuhannya. Ya. Kerja, kalau sholat ditunda-tundanya, tapi kalau kerja tepat waktu, ya kan? Nah, itu menunjukkan rasa takutnya kepada manusia itu luar biasa ya. Ya, baik. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah yang membuat perhitungan atas mereka. Artinya Bunda, semua akan dihisab oleh Allah ya. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada amalan yang luput dari ilmu Allah. Ya, tidak ada amalan yang luput dari ilmu Allah. Semua akan dibalas oleh Allah sesuai dengan tingkatan amal soleh atau kedurhakaan mereka masing-masing. Ya. Ya. Kalau begitu apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Hidup ini bukan main-main, Bunda. Hidup ini yang dibanyakin bukan mainnya, bukan pula candanya, bukan pula gelarnya yang dibanyakin. Tapi yang dibanyakin apa? Amal soleh. Ya. Baik. Nah. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Maka ketika kita membaca summa inna alaina hisabahum, ini sudah kita sebutkan di awal. Bacalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya. Silakan yang ingin bertanya Bunda terkait surah ini. Alhamdulillah sudah paham. Karena surah ini nggak berat-berat kali lah, masih nggak berat-berat kali untuk dipahami, tapi tetap berat untuk diamalkan. Benarkah berat untuk diamalkan?
Nah, beramal itu sebenarnya mudah kalau hatinya bersih. Beramal itu susah bagi orang-orang yang hatinya kotor. Ya. Apa susahnya duduk setengah jam depan Al-Quran? Iya kan? Susah. Enggak kan Bunda? Duduk setengah jam depan Al-Quran sama mancing seharian, mana lebih susah? Anjing san di bawah terik matahari yang panas, tapi betah kali di situ. Walaupun tak dapat, tujuannya bukan mencari rezeki, tapi untuk nyalurkan hobi saja sebenarnya. Iya. Gak susah kan? Tapi kenapa berat duduk setengah jam depan Al-Quran tuh? Nggak ada kesadaran. Hati bermasalah Bunda. Hati bermasalah. Ya, hati bermasalah. Itu buat laki-laki ya, ngaji. Kalau buat ibu-ibu ini, kenapa lebih banyak memegang HP daripada memegang Quran? Kalau HP ini ya Bunda, tapi semuanya rasanya itu penyakit itu menjangkiti semua jenis. Nah, ya, entah laki-laki ataupun perempuan. Lupa mati. Kalau ingat mati, kira-kira mau nggak dia meneruskan apa namanya dramanya itu? Enggak kan, udah. Ya. Jadi memang kita ngaji ini untuk ingat mati, takut dengan Allah. Maka kalau ada pengajian malah makin jauh dari Allah, berarti ada yang salah dengan kajiannya. Bunda kalau ngaji ke majelis-majelis ilmu, aku kok kalau ke situ kok makin jauh dari Allah ya, bukan malah dekat, berarti ada yang salah dengan kajiannya. Ya. Teman pun kayak gitu juga Bunda. Kalau Bunda berteman dengan orang-orang yang ada, kalau ada orang yang ngomong dengan Bunda, enak berteman dengan dia tuh. Masuk aja kemana-mana ya. Pastikan orang itu sedang berada di jalan keburukan. Tapi kalau ada yang ngomong nggak enak lagi berteman sama kawan tuh, nggak asik. Kenapa? Nggak bisa dibawa ke tengah. Dia udah jaga sholat, diajak joget udah nggak mau lagi, dan lain sebagainya. Pastikan Bunda berada di atas kebenaran. Tapi kalau ada yang ngomong sama Bunda enak, sama kawan tuh asik, ya kan, ngaji iya, diajak joget juga iya, diajak ini juga iya, dan lain sebagainya. Itu abu-abu tuh Bunda, nggak jelas. Ya. Baik, kita kalau sudah memilih hijrah, dengan sendirinya teman-teman yang tak baik itu akan menjauh. Itu akan terfilter atau tereliminasi secara alami. Ya. Silahkan yang ingin bertanya terkait materi atau di luar materi juga boleh. Kalau tafsir itu fokusnya pada pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Kalau tadabbur itu lebih kepada mengaitkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Umpamanya kalau Bunda memahami alhamdulillah, segala puji bagi Allah, makna segala puji bagi Allah itu apa? Ya sudah, sampai pada tahap itu saja, pada dasarnya. Nah, ya kan. Kemudian apa kalau Allah mengatakan hisabahum, umpamanya hisabahum, ya kita memahami apa? Perhitungan kan gitu kan. Nah, kemudian kul, apa makna kul? Ini itu dipahami saja.
Jadi kalau terjemah itu mengalihkan bahasa Al-Quran ke bahasa lain. Kalau tafsir itu memahami lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran yang memang tidak bisa dipahami. Karena bahasa Al-Quran itu kan banyak yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan terbatas, Bunda. Nah, sehingga butuh tafsir, ya. Kalau tadabbur itu mengambil ibrah, mengambil intisari, mengambil pelajarannya, lalu kita kaitkan kehidupan kita sehari-hari. Kadang banyak orang ada orang yang belajar tafsir sebenarnya sudah dia sampaikan tadabburnya di situ, tapi sedikit. Nah, kan gitu tuh. Iya kan. Kalau kita belajar, kenapa saya fokus pada tadabbur, tidak pada tafsir? Karena audiensnya emak-emak. Kalau fokusnya pada tafsir, dari awal sudah pusing kepala. Ya kan, ketika memahami di sini tahakum, di sini alif lamnya ma'rifah dan lain sebagainya. Kemudian menurut pendapat Ibnu Katsir makna ini, menurut Imam Al-Qurtubi ini makna dari ayat ini, menurut Imam As-Sa'di makna ini. Udah pusing dulu Bunda di awal gitu kan. Iya, gampangnya tadabbur itu pelajaran apa yang bisa diambil? Contoh perbedaannya gini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Oke. Apa makna segala puji bagi Allah? Itu tafsirnya. Pelajaran apa yang bisa diambil ketika kita sudah membaca alhamdulillah? Banyak di situ orang nggak paham tuh. Nah, hari ini kita melihat banyak orang-orang yang terlampau sibuk di dunia tafsir, tapi nggak sampai pada endingnya. Sibuk membahas ini saja dan lain sebagainya. Maka saya harap kepada Bunda, bagi orang-orang yang awam itu, kalau ingin baca tafsir, jangan baca tafsir secara mandiri. Yang terjemah, jangan baca tafsir Ibnu Katsir. Itu udah pusing duluan Bunda, bukanya saja udah pusing gitu kan. Bacalah tafsir Al-Muyassar. Di situ langsung sederhananya itu, simple saja tuh. Alhamdulillah, jadi Allah itu ngajak kita untuk gini. Simple saja tuh, nggak panjang-panjang. Kalau tafsir Ibnu Katsir, menurut imam ini makna ini, menurut ini, kadang sampai 3 lembar Bunda, asik di situ saja tuh. Yang mana yang benar, udah pusing duluan. Iya kan? Nah, oke, itu maksudnya. Kalau mau kuliah untuk pengajaran tadabbur ini berarti jurusan apa? Tafsir. Ya, karena untuk mentadabbur itu dia butuh ilmu, tafsir. Saya kuliahnya. Jadi tafsir itu, kalau untuk memahami Al-Quran itu, dia butuh alat-alat untuk sampai, sebenarnya benar, tadabbur itu inti dari Al-Quran. Membaca itu wasilah, tajwid itu wasilah, tafsir itu wasilah. Tujuannya apa? Untuk ditadaburi. Sebenarnya tujuannya kan untuk ditadaburi, tapi kita butuh untuk sampai pada pemahaman tadabbur itu, kita butuh bahasa Arab, kan gitu. Kita butuh metode-metode, ilmu-ilmu dalam penafsiran Al-Quran. Nanti kita butuh asbabun nuzulnya, kita butuh nanti nasakh wal mansukhnya, bahwasanya ada ayat itu yang memang tak dipakai, ada ayat yang dipakai. Paham ya? Ada ayat itu yang dihapuskan dengan ayat setelahnya. Nah, contoh kalau Bunda baca surah Al-Baqarah, nanti Bunda akan terjebak, kok di sini wasiat diwajibkan? Padahal wasiat itu dulu di masa
awal-awal Islam setelah turunnya syariat waris, wasiat itu statusnya berubah menjadi sunnah, kan gitu tuh. Berarti dihapuskan ayat itu dengan ayat setelahnya. Bunda kalau baca surah An-Nisa, hai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau nggak dipahami nanti ayat-ayat yang lain akan sesat sendiri. Mabuk itu boleh, yang penting jangan mau dekat sholat, kan gitu ya. Kan gitu ya. Nah itu maksudnya nanti ada namanya balaghah. Karena bahasa Al-Quran itu kan banyak bahasa kinayahnya, bukan dalam artian sebenarnya, sehingga dia butuh ilmu balaghah untuk menguasai itu. Ada namanya ilmu mantik. Belum lagi nanti dia belajar nahwu dan sorob. Nah, ditambah kalau dia sudah ada bekal itu semua, jadi kalau dia baca tafsir itu paham dia. Jadi di kampus itu nggak diajar, di kampus itu pun nggak akan diajarkan seperti ini. Dimanapun Bunda belajar, nggak akan pernah diajarkan yang namanya seperti ini kepada mahasiswa-mahasiswa itu. Yang diajarkan itu alat untuk memahami ayat Al-Quran itu, sehingga ketika dia paham ilmu alat tersebut, kalau dia baca tafsir nggak sesat. Kalau dia mendengarkan orang sedang baca Quran, mendengarkan orang, dia bisa memfilternya. Nah, itu maksudnya. Nggak akan diajarkan di dunia kampus itu hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, itu nggak akan dibahas di kampus. Yang dibahas di kampus itu ilmu hadis. Nah, ilmu hadis. Ada asbabul wurudnya, sebab turunnya hadis. Kemudian dikaji dari sisi sanadnya, matannya, dan lain sebagainya. Itu yang dikaji, nggak dibahas tuh. Bab ini tentang ini, mana ada kita pelajari itu di kampus. Dimanapun Bunda belajar nggak akan dipahami itu. Itu hanya diajarkan di masjid-masjid untuk orang awam. Nah, itu sebabnya saya kenapa kalau sudah baca buku-buku agama itu kok pusing sendiri, karena nggak punya ilmunya, ilmunya. Padahal sudah terjemah pula tuh. Itu pun pusing. Nah, karena nggak ada ilmunya saja Bunda. Ya. Oke. Nah, jadi kalau orang yang sudah punya ilmunya, dia baca satu surah itu saja, dia baca terjemah itu, kemudian dia bisa baca tafsirnya. Kalau sudah ada ilmunya, dia bisa simpulkan tuh, oh ini kemana arahnya. Nah, ini kan karena tidak ada ilmunya, dibaca terjemahnya tak paham, dibaca tafsirnya makin pusing, ya kan? Nah, makin pusing. Makanya Bunda kan rasakan kan, kok belajar itu baru paham, oh inilah maksud ayat ini rupanya. Saya baca tafsir ini terjemahnya entah kemana-mana, itu kan gitu kan Bunda. Nah, gitu ya. Jadi ada ilmunya itu. Nah, saya paling senang itu memang tafsir. Bahkan saya kan paling saya sukai Bunda tafsir. Lebih suka saya membaca tafsir itu daripada buku-buku fikih. Kita baca juga buku-buku fikih, buku-buku hadis. Tapi kalau buku-buku tafsir itu senang sekali. Nanti kalau sudah baca tafsir Ibnu Katsir, khatam, baca tafsir As-Sa'di, kemudian baca tafsir Al-Qurtubi, itu kan banyak tafsir-tafsir itu Bunda. Dibaca gitu. Jadi setelah kita dalami, nikmat rasanya. Nah, terbongkar keajaiban Al-Quran itu. Kita nggak akan memandang remeh lagi. Kenapa dipandang remeh? Ya karena nggak ada ilmu lah. Nggak ada ilmu. Nggak terasa bahasa Al-Quran itu indah kan? Bagi orang awam nggak akan terasa. Iya kan?
Bunda merasa selama ini Al-Quran itu indah bahasanya, walaupun sering mendengarkan kata indah. Entah di mana indahnya gitu kan. Ya, kenapa? Karena nggak belajar sastra bahasa Arab. Nggak belajar balaghah. Kenapa Al-Quran itu sering menggunakan kata kami? Kenapa nggak aku? Kan gitu tuh. Itu tafsir tuh. Ya kan, kemudian kenapa apa namanya, banyaklah rahasia yang ada di dalam Al-Quran, ya, banyak perumpamaan, banyak tamsilnya dan lain sebagainya, ya kan. Itu pembahasannya, belum lagi sampai pada ulumul Qur'annya. Kalau ulumul Qur'annya mulailah dari apa itu yang pertama? Ulumul Quran. Kalau ilmu-ilmu Al-Quran itu yang pertama itu mulai dari membacanya, yang kita kenal dengan istilah ilmu tajwid. Nanti naik ke atas, nanti mulai dia memahami asbabun nuzul. Nah, naik ke atas nanti dia memahami nanti itu apa namanya, sampai pada nanti ilmu tajwid itu sebenarnya itu membahas adapun masalah-masalah kerangka penulisan Al-Quran itu sebenarnya tidak masuk pembahasan ilmu tajwid. Dia sudah masuk pembahasan qiraat gitu kan. Kenapa kok ini disambungkan mimma tapi terkadang Allah menyebutnya minma. Kemudian kenapa Allah menyebut apa perbedaan hisabahum dengan hasabahum? Kenapa Allah menggunakan ini? Kenapa tongkat Nabi Musa menggunakan istilah ini tapi tongkat Nabi Isa tidak seperti ini? Dan lain sebagainya dengan keindahan-keindahan tersebut. Ya. Nah, jelas belum dibahas lagi sampai sejarah Al-Quran itu dibagi menjadi 30 juz, ya kan, itu karena hal-hal yang mendasar tuh sebenarnya Bunda. Nah, kemudian dari mana rubu' itu yang setengah juz, yang seperempat juz, nah, ya kan, nanti sampai kepada nanti dari mana ayat-ayat itu muncul. Ayat nggak ada di masa Rasulullah Bunda. Nggak akan ketemu Bunda ayat ini. Karena munculnya ayat itu kan dari para sahabat. Ketika Rasulullah baca Quran, Rasulullah berhenti. Nah, di situ sahabat berijtihad, ini satu ayat. Nah, kan gitu tuh. Ketika Rasulullah sholat berhenti, ini satu ayat. Sehingga tapi terkadang Rasulullah membaca ini kok malah digabungkan. Sehingga muncullah khilaf di situ. Sebenarnya 114 surah itu belum apa namanya? Itu bukan disepakati, itu masih khilaf. 6.000 lebih dari 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.636 ayat. Nah, itu khilaf tuh. Ketika Allah membaca, Nabi mengatakan alif lam mim Allah, itu sahabat yang mendengarnya satu ayat. Nah, iya kan? Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini satu ayat. Sehingga muncullah ada yang mengatakan alif lam mim itu ayatnya tersendiri. Ada yang mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi itu satu ayat. Itulah gambarannya Bunda, gambarannya. Ya. Nah, ya. Jadi Bunda kalau yang sudah apa namanya, bagi bunda-bunda ini perlukah belajar itu? Perlu. Tapi rasanya kalau saya, Bunda nggak usahlah ke situ lagi.
Ya kan, Kayak kita ini apa kita? ke anak ya sudah, udah. Kalau mak-mak ini kan Ustadz, apa kesimpulannya kan gitu kan? Iya. Kan jalan kita Kan gitu kan? Iya, iya, makanya kalau kita melihat ada ustadz-ustadz yang sebenarnya dalam ilmunya, tapi kalau di depan awam ilmunya sederhana. Tapi kalau di depan mahasiswa ilmunya, bukan karena dia tak punya ilmu atau rendah ilmunya, tapi sasaran dakwahnya itu beda. Iya kan gitu, sasaran dakwahnya beda. Iya, cuman ada yang kebablasan, ada kan gitu kan, asik melawak saja dari awal sampai akhir gitu kan. Ya, intinya itu Bunda. Tapi setidaknya dari setiap kita mestinya ada anak yang ke Al-Quran. Di tanah datar itu kan sudah punya misi ya, bahwasanya mereka sedang membuat program pemerintah satu rumah satu penghafal Al-Quran. Nah, jadi kita pun harusnya punya target gitu. Ini anak yang pertama enggak, anak kedua enggak, anak ketiga enggak, anak keempat, mau berapa anak lagi? Ya kan? Nah, cucu lagi, cucu pun enggak gitu kan? Itu kan usaha kita biar ada di antara anak kita yang ke Quran. Yang lain tak apalah, yang mau jadi dokter, mau jadi polisi, yang mau jadi tentara, enggak apa. Yang penting satu ini ke Al-Quran, supaya ada nanti konflik, problem, ada yang menengahi. Jadi itu penting. Tapi kalau ternyata kita sudah usaha anak kita nggak di situ, ya nggak ada masalah, nggak perlu kecewa. Karena kan perintah Al-Quran itu solehah. Ya kan berbagai. Kalau dia dokter ternyata orang yang baik, syukurin. Polisi dia orang yang baik, syukurin ya. Nggak ada masalah di situ Bunda. Yang penting dia orang baik. Ya. Nah, jadi syukurin. Kita ini sebenarnya masalah terbesar kita ini bukan kurang semangatnya, tapi pada tujuan. Kalau kita ini semangat Bunda semuanya, cuman tujuan kita. Kalau kita bekerja, Allah katakan bekerja itu untuk bersyukur. Dia kerja cari uang. Dan tujuannya kerja cari uang. Padahal Allah katakan bersyukur. Itu tujuan yang salah. Ya kan. Allah perintahkan untuk menuntut ilmu. Ya kan. Tujuannya supaya setiap ilmu yang dia dengarkan dia dapatkan. Makanya kan kecewa sendiri kan. Kecewa sendiri. Menghafal Quran tujuannya supaya hafal, supaya hafiz. Maka begitu hilang kecewa, nggak mau lagi menghafal. Semangatnya ada, tujuan yang salah. Ya. Jadi yang dirubah apa? Tujuannya. Ya. Oke. Sedekah hanya berharap balas budi dari orang yang dia beri, kan gitu kan? Nggak dibalas kecewa. Salahnya di mana? Tujuan. Jadi masalah kita ini di tujuan Bunda. Makanya kan saya bilang di awal tadi, harapnya mau. Iya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.